apa kabar? Sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk Anda dalam redaksi Nusa News edisi hari ini. Bersama saya, Nur Latifah Zari. SDGs Desa merupakan kebijakan pembangunan desa. Pada berita tidak kali ini, kami akan mendalami tentang indikator angka kematian ibu. Jumlah kematian ibu di Indonesia meningkat 59,69% pada tahun 2021. Indonesia menduduki peringkat ketiga tertinggi angka kematian ibu se-ASEAN. Tingginya angka kematian ini disebabkan oleh berbagai faktor resiko, dimulai dari usia awal kehamilan, di mana para wanita mengalami anemia, kekurangan energi, kekurangan kalori, obesitas, dan memiliki penyakit bawaan seperti tuberkulosis dan penyakit lainnya. Lalu bagaimanakah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari kematian pada ibu? Penyebab faktor ibu hamil, penyebab kematian itu sebenarnya banyak. Bisa karena anemia, bisa karena hipertensi, ya hipertensi itu di dalam kehamilan, atau dia anaknya sudah lebih banyak, lebih dari 4, terus umurnya juga sudah lebih lanjut di atas 40 ya. Kehamilan itu sebaiknya kan tidak boleh melahirkan lagi di atas 35 gitu. Nah, mungkin di sini hanya saya bahas satu aja, tentang anemia ya. Supaya lebih fokus, kebanyakan umumnya itu anemia itu HB-nya kurang dari normal. Normalnya misalnya 11,5 sampai 12, misalnya ibu hamil itu HB-nya 9. Nah, kalau tidak diperbaiki, kalau tidak dibetulkan, dia akan terjadi begitu di persalinan, kalau anemia bisa terjadi perdarahan gitu. Nah, tadi yang saya bilang tadi itu anemia itu berkaitan dengan perdarahan. Salah satu penyebab kematian itu bisa karena perdarahan. Edukasi yang dibarengi dengan pemeriksaan secara rutin menjadi sebuah hal penting bagi para ibu. Bisa edukasi, pemeriksaan rutin ya. Nah, kalau pemeriksaan dia rutin baik, semuanya baik, insya Allah semuanya tidak akan terjadi gitu. Tapi kembali lagi tergantung dari si pasien sendiri, dia itu di rumah mengikuti nggak edukasi yang kita anjurkan, seperti makanan yang bergizi, periksa rutin, terus vitaminnya diminum atau enggak gitu. Nah, itu penanganan. Kalau seandainya terjadi perdarahan bidan, kita bisa melakukan infus, dipasang infus, terus dicari penyebabnya apa. Begitu sudah terus, nanti biasanya kita rujuk ke rumah sakit. Tindakan seperti apa yang akan diambil bila pada ibu yang sedang hamil mengalami PEB? Dalam kehamilan atau PEB atau preeklamsi itu bisa mengancam jiwa si ibu. Nah, itu sebelum terjadi itu di kehamilan yang 30 minggu, 34 minggu itu biasanya kita sudah rujuk ke rumah sakit. Persalinannya sudah di rumah sakit. Tidak boleh lagi di bidan. Agar supaya tidak terjadi yang tadi itu PEB itu dia kejang, ibu-ibu hamil itu kejang. Nah itu bisa terjadi kematian sesaat. Baiknya juga. Desa Cilebut Barat sebagai salah satu instansi yang memiliki tanggung jawab dalam kasus kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya turut menyampaikan usaha yang sudah dan akan mereka lakukan dalam menangani masalah kematian ibu. Upaya-upaya kami Pemdes Cilebut Barat dalam mencegah atau mengurangi tingkat kematian pada ibu dan anak, insya Allah di tahun depan kami sudah buat di APBDes dengan RKPDes kemarin. Untuk pencegahannya awal itu pertama terkait dengan calon pengantin, karena memang di situ kita penyuluhan terhadap adik-adik yang akan melangsungkan pernikahan. Yang pertama itu kan tidak boleh di bawah umur dari 19 tahun untuk perempuan, dan untuk laki-laki nggak boleh di bawah 21 tahun. Itu adalah pencegahan kami untuk satu mengenai stuntingnya, kemudian tingkat kematian terhadap ibu dan anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait ibu hamil ini kami bekerja sama dengan Puskesmas Cilebut. Untuk tahun depan insya Allah
kita sudah menganggarkan untuk ada penyuluhan, kemudian ada makanan tambahan untuk ibu hamil serta gizi tambahan. Dan kita akan ada penyuluhan di desa tentang bagaimana cara untuk menjaga kesehatan ibu hamil ini, untuk selalu periksa ke bidan terdekat. Kami di sini sudah bekerja sama dengan bidan-bidan di wilayah Cilebut Barat. Jadi banyak sekali di sini bidan-bidan Cilebut Barat yang memang berdomisili dan membuka praktek di sini. Jadi kami arahkan untuk setiap bulannya minimal 1 bulan untuk cek kehamilannya. Apakah dari pihak masyarakat sendiri sudah merasakan uluran tangan pemerintah untuk mengurangi kasus kematian ibu? Ya, sosialisasi untuk itu apa? Kayak pranikah gitu ya. Untuk ibu dan anak juga, kayak pemberian ASI, terus vitamin gitu ya. Itu ada. Kalau semacam itu sosialisasinya. Kalau kayak bantuan-bantuan gitu belum pernah dapat. Ya ada. Cuman mungkin nggak terdaftar, maksudnya nggak kebagian, atau kalau yang lain ada gitu ya, ada yang dapat, ada yang enggak. Kalau bantuan kayak gitu ada sih ya. Kalau bantuan secara ini belum. Kalau kayak pemberian vitamin gitu ya, itu ada dari posyandu gitu ya. Pemerintah desa sudah melakukan beberapa usaha untuk kesejahteraan penduduk, khususnya seorang ibu. Dan usaha tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat. Namun, masih ada ketidakmerataan yang dirasakan masyarakat dalam penyaluran bantuan. Kinerja pemerintah desa harus lebih dimaksimalkan untuk memastikan semua ibu di wilayahnya bisa merasakan bantuan tersebut. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam diskusi edisi hari ini. Saya, Nur Latifah Zari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.